Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita serta menjauhi larangan-larangan Allah. Dan marilah senantiasa kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, kesempatan untuk mencari ilmu, karena tolabul ilmi ini adalah thariqah atau jalan yang paling mudah menjadi sebab masuknya kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang masyhur, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya. Dengan sebab dia mencari ilmu tadi, mudah untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali lagi melanjutkan pengajian kita, yaitu membahas tentang sunnah-sunnah mahjurah, beberapa contoh sunnah mahjurah yang diambil dari kitab Ad-Durarul Mansur fi Sunnahil Mahjurah karya Syekh Muhammad Rafiq As-Subki. Kita langsung masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Contoh sunnah-sunnah mahjurah yang ditinggalkan: satu, menanti waktu ijabah doa di hari Jumat. Jadi memang di hari Jumat ini hari yang istimewa, gitu ya. Hari yang disebutkan bahwa hari Jumat adalah paling afdolnya hari-hari dalam satu pekan. Bahkan disebutkan fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi ukhrija minal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dari jannah. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Disebutkan di hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala, beliau bersabda, inna fil jumu'ati, sesungguhnya fil jumu'ati, pada hari Jumat, la sa'atan, sungguh ada waktu, la yuwafikuha, tidak mencocokinya atau mendapatinya, muslimun, seorang muslim, yas'alullaha, dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, fiha, padanya, khairan, kebaikan, illa, kecuali, a'tahu, Allah memberikannya atau Allah mengabulkannya, iyahu, kepadanya. Artinya Allah mengabulkan apa yang dia minta. Rawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Artinya di dalam hadis ini kita tahu bahwa di hari Jumat itu ada waktu ijabah, waktu Allah mengijabahi doa-doa hambanya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau menyebutkan dengan isyarat yuqalliluha. Jadi waktunya cuman sebentar. Artinya waktunya tidak lama. Lah kapan waktunya? Di sini ulama berbeda pendapat, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, yang paling kuat di dalam membahas masalah kapan waktu istijabah ini, kapan waktu yang mustajab untuk kita berdoa, beliau mengatakan bahwa yang pertama dari duduknya imam sampai selesai sholat. Jadi kalau imam datang gitu ya, salam, kemudian duduk di mimbar, sejak itu sampai nanti selesai sholat. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah setelah selesai sholat asar di hari Jumat sampai terbenam matahari. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang paling unggul dari dua pendapat yang dipilih. Artinya dari banyak pendapat, dari berbagai macam pendapat-pendapat, yang dipilih oleh ulama dua. Yang pertama tadi, ketika imam duduk di mimbar sampai nanti selesai sholat Jumat. Pendapat yang kedua, setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Nah, pendapat yang kedua ini dirojih atau ditarjih, diunggulkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitab beliau. Artinya di antaranya ya tadi, antara imam khotib duduk sampai selesai sholat Jumat, atau setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Di antaranya yang mengatakan setelah asar sampai terbenam matahari adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena ada juga riwayat faltamisuha ba'dal asri, kalian carilah waktu tersebut setelah sholat asar. Artinya kalau di hari Jumat mungkin setelah asar, ya kita usahakan untuk memperbanyak doa-doa kita. Mungkin kalau biasanya kita melantunkan doa tidak begitu lama, khusus hari Jumat setelah selesai sholat asar, kita perbanyak doa-doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini jihad khafi, tersembunyi. Karena memang beliau ini, Muhammad Rafiq Mukmin Subki, itu seorang doktor dari Gaza, Palestina, sehingga karena sehari-hari mereka istilahnya melakukan perlawanan, perjuangan, maka di bab ini beberapa ada masalah jihad ya. Memang belum banyak yang saya nukil, di antaranya ini yang kedua, jihad khafi. Jihad khafi itu adalah orang yang dia mujahid tapi dia menyembunyikan identitasnya. Tidak kemudian apa istilahnya kowar-kowar. Aku adalah mujahid, itu enggak. Dia pejuang, mujahid, tapi dia menyimpan. Itu namanya jihad khafi, sembunyi-sembunyi.
Disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketambahan ya. Sallallahu. Qala, beliau bersabda, tuba, beruntunglah, li abdin, bagi seorang hamba, akhidin, yang dia mengambil, bi'inani farasihi, tali kendali kudanya, fi sabilillahi, di jalan Allah, asy'atha ra'suh, rambutnya apa istilahnya itu, berdebu, kusut ya, kusut, mughabbaratan qadamah, kakinya berdebu, dari kata ghubar itu debu, mughabbarah, qadamah, kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasati, jika adalah dia itu fil hirasati, ditugaskan untuk berjaga, kana fil hirasati, adalah dia fil hirasah, berada di bagian penjagaan tadi, hirasah. Wa in kana, dan jika adalah dia fisaqati, ditugaskan di barisan belakang, kana fisaqah, dia ada di barisan belakang. In ista'dzana, in, jika ista'dzana, dia minta izin, lam yu'dzan lahu, tidak diberi izin untuknya. Wa in syafa'a, dan jika dia memberi syafaat atau rekomendasi, lam yusyaffa', maka rekomendasinya tidak diterima atau dikabulkan. Rawahul Bukhariyu, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Ini menandakan dari sifat-sifat tadi, kalau pas tugas jaga ya dia jaga, kalau tugas di belakang dia juga di belakang. Kemudian kalau minta izin kadang-kadang tidak diizinkan, kalau memberi rekomendasi kadang-kadang tidak dikabulkan. Ini menunjukkan orangnya berarti tidak begitu dikenal, kan gitu ya. Mungkin bagi orang yang nggak tahu Surapati penting gitu ya. Kalau orang penting dia minta izin, wah diizinkan. Apalagi dia memberi rekomendasi, wah ini yang memberi rekomendasi orang penting ini gitu ya, diterima. Artinya di sini ya terkadang orang yang tidak terkenal itu justru luar biasa, karena dia lebih bisa menjaga keikhlasan hati. Bukan berarti kok nggak boleh jadi orang terkenal, karena terkadang jadi orang terkenal itu bukan kemauan diri. Barangkali Allah memang ingin mengangkat dia, memuliakan dia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah muliakan sehingga namanya dikenal oleh banyak orang, bisa jadi. Tapi andekan kita berjuang kok tidak terkenal, tidak masalah. Karena tujuan kita ketika kita berjuang itu bukan untuk menjadi terkenal. Justru terkadang orang yang terkenal itu malah sok mbahayani. Mbahayani dalam artian dongone landep. Nggih. Tos gitu ya. Maka ada ungkapan kamim masyhurin bi barokati masturin. Banyak orang yang terkenal, tapi dia terkenal itu dengan barokah orang-orang yang tidak terkenal. Mungkin kalau kita teringat pembebas Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, kan gitu nggih. Semua orang tahu Muhammad Al-Fatih, tapi tahu nggak guru yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada Muhammad Al-Fatih sampai beliau menjadi pribadi yang sangat hebat itu? Mungkin ada yang tahu, tapi lebih banyak yang kenal Muhammad Al-Fatih daripada gurunya, kan ngaten. Lah itulah seperti itu. Jadi ada orang-orang yang terkenal, tapi justru dia terkenal itu karena berkahnya orang-orang yang tidak terkenal. Maka tadi saya sampaikan kadang-kadang orang terkenal sok mbahayani gitu ya. Dungone landep. Nah kalau di sini tadi ya, yang berkaitan dengan pembahasan jihad khofiyah tadi, dia
As'asa ra'suhu mughabbaratan qadamah. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ini menandakan orang biasa. Artinya kalau dia komandan itu kan sudah dikasih baju yang bagus gitu ya. Naik kuda yang juga misalkan paling gagah. Ya memang kalau komandan seperti itu gitu ya. Kalau dia di medan perang jadi komandan ya memang kalau zaman dulu nih, kalau zaman sekarang komandan malah nggak kelihatan. Karena perangnya cuma tatit kan tadi. Kalau zaman dulu komandan di depan gitu. Muhammad Al-Fatih di depan. Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di depan. Kelihatan gagah dia. Nah kalau zaman sekarang di komandan perangnya malah raketon. Soalnya sekali dia tampil di media langsung gitu ya. Diburu, piye carane ben mati kan gitu ya. Maka komandan-komandannya malah bersembunyi. Nah ini malah nggak ketahuan, komandannya yang mana nggak ketahuan. Nah ini barangkali malah justru sesuai dengan ini, jihad khafi. Dia menyembunyikan dirinya. Maka di antara konon katanya Allah alam bisawab, kenapa pejuang-pejuang di Gaza ya di Hamas itu kebanyakan memakai apa itu namanya? Tutup muka, itu istilahnya apa itu? Memakai tutup itu supaya hatinya bisa terjaga. Setiap kali muncul di dalam perjuangan pasti menggunakan tutup muka. Ya satu mungkin siasat supaya musuh tidak tahu wajahnya yang mana. Yang kedua juga untuk menjaga hatinya sendiri. Karena kalau wajahnya tampak kan, wah aku tonggomu loh gitu loh. Top loh aku, tonggomu gitu. Tapi kalau ditutup, siapa yang kenal dia? Kemudian namanya juga biasanya samaran ya, ada Abu siapa kan itu. Nah itu untuk menjaga keikhlasan dan itu konon katanya dulu adalah usulan atau saran dari Syekh Yasin gitu, siapa? Ahmad Yasin gitu ya. Syekh Ahmad Yasin yang mendidik Hamas itu. Tutup muka supaya ikhlasnya tenanan gitu ya. Karena kalau wajah yang buka itu kan kadang gagai ketok gitu ya. Wah, aku gitu. Rada gagah. Ya, kita tidak kemudian menyalahkan orang yang berjuang dengan wajah yang tampak, tidak gitu ya. Karena keikhlasan itu urusan hati. Setiap orang dia yang tahu bagaimana isi hatinya. Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ya sekedar bagaimana cara Syekh Ahmad Yasin supaya pejuang-pejuang yang berada di barisan perjuangan pembebasan Al-Aqsa tadi, dia benar-benar orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Baru dibuka wajahnya setelah biasanya meninggal dunia. Kan nggih. Di Gaza kan banyak nggih. Enggak tahu tertutup terus ketika sudah meninggal, sudah dikatakan insya Allah syahid gitu ya. Baru di post wajahnya seperti ini kan gitu. Jadi ketika dia hidup justru tidak dikenal wajahnya yang bagaimana. Nah itu juga sama terkadang kita juga diusahakan memiliki amalan-amalan yang khafi, amalan-amalan yang tersembunyi. Kelihatannya kalau pas sama teman-temannya santai mawon, guyang guyu, ya mesem, tapi ternyata ketika masuk rumah dia punya ibadah yang luar biasa. Tahajudnya kuat misalnya, qiraah Qur'annya kuat, yang tidak diketahui kecuali oleh anak dan istrinya. Nah itu kalau bisa usahakan setiap dari kita punya amalan tersembunyi. Amalan tersembunyi apa? Setiap bar subuh moco kulhu ping telu misalkan gitu ya. Atau setiap habis subuh membaca kulhu 10 kali. Ya sudah, dirutini terus. Atau setiap mau tidur membaca ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi dan itu rutin. Artinya yang tahu paling dia dan istrinya. Orang lain tidak tahu. Nah itu amalan-amalan khafi tersebut terkadang kita butuhkan kelak di hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan. Poin ketiga, apa yang diucapkan oleh mujahid apabila turun atau singgah di suatu tempat di dalam jihadnya atau ribatnya. Ribat itu berjaga-jaga di jalan Allah. Ini hadisnya sebenarnya secara umum, ya, tidak khusus pada jihad fisabilillah. Bahkan kita ketika singgah dimanapun itu boleh berdoa dengan doa ini. Ya. Apa doanya itu? An Khawlah binti Hakim As-Salimah. Dari Khawlah binti Hakim As-Salimah, qalat dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Beliau bersabda, man nazala, man siapa yang nazala dia turun atau singgah, manzilan di suatu tempat, faqala maka dia mengatakan atau kemudian dia berdoa, a'udzu aku berlindung, bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, min dari syarri kejelekan, ma apa-apa yang khalaqa dia Allah menciptakannya. Ini sampai sini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau orang dia singgah di satu tempat kemudian membaca doa ini, lam yadurrahu syai'un, tidak memadorotinya, syai'un sesuatu pun, hatta sehingga yartahila dia berangkat, dia pergi atau dia pindah, min manzilihi dzalika dari tempatnya tersebut. Ini gitu ya. Rawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jadi memang kalau beliau Dr. Muhammad Rafiq Mukmin Syubki itu mengkhususkan seorang mujahid apabila singgah di satu tempat. Akan tetapi hadis ini sebenarnya berlaku secara umum. Kita misalkan naik kendaraan, tiba-tiba handphonenya berdering, berbunyi. Rating kiri melipir dulu. Mengangkat telepon, pas berhenti, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, angkat telepon. Karena apa? Ya kita nggak tahu di tempat itu barangkali ada sesuatu yang bisa memadarati kita, baik dari makhluk yang mungkin terlihat atau makhluk yang tidak terlihat atau makhluk yang ujuk-ujuk terlihat. Gitu. Berdoa seperti itu. Atau bahkan sebagian ulama, seingat saya Syekh bin Bas, itu bahkan ketika kita masuk masjid, kita dari rumah ke masjid, parkir motor, masuk masjid pun berdoa seperti ini. Karena kita tidak tahu. Gitu ya. Barangkali ning masjid karpetnya enek kolo cengking gitu ya, atau enek kelabang, sok ngentup. Nah kalau kita sudah membaca doa ini, insya Allah meskipun rada abuh sitik, tapi insya Allah tidak begitu parah gitu ya. Karena kita sudah membaca doa ini, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini umum, dimanapun kita. Terlebih di tempat-tempat yang mungkin pas naik sepeda motor, naik mobil kok entah gembos atau bocor bannya di tengah-tengah sawah gitu ya. Kita turun mau benerin mobil kita, mau ngecek ya, kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena memang kita harus akui kita itu makhluk yang lemah. Diintup kelabang aja sudah gelijat-gelijat Pak itu. Makhluk yang lemah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari semua makhluk yang buruk. Karena memang semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah yang akan mengendalikan semuanya. Ya, artinya ini doa yang perlu kita baca. Bahkan ini termasuk juga adkar sobah wa masa. Termasuk wirid-wirid yang dihasung untuk kita baca setiap pagi dan sore. Pagi dan petang gitu ya. Pagi dan petang kita baca. Pagi 3 kali, petang 3 kali, besoknya pagi 3 kali, petang 3 kali. Atau setiap kita singgah dimanapun. Nyoto gitu ya. Habis sepedaan, goes gitu ya. Mampir nyoto, mau masuk warung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita nggak tahu gitu ya, di warung soto ada apa gitu ya. Mau mampir kemana juga membaca doa ini. Artinya ini doa yang sangat penting. Dimanapun kita singgah, dimanapun kita berhenti, kita usahakan untuk membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan ada sebagian Ustadz yang mengatakan sebelum megang HP Pak. Nah gitu ya. Sebelum megang HP itu ndonga ini dulu. Karena HP ini kan fihi syarr wa fihi khair. Di dalam HP ini ada kebaikan dan juga ada keburukan. Kebaikannya banyak, keburukan ya ora kalah wakeh. Orang kalau sudah punya HP nyun sewu misalkan.
dia seseorang beli kitab, contoh saja gampang, Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. 2 juta misalkan. Beli Fathul Bari ada sekitar misalkan 15 jilid gitu ya. Nah ini kalau saya itu tipe orang pas-pasan. Kalau beli Fathul Bari cuman sak judul kitab tok. Saya tak tuku HP, tak iseni aplikasi kitab-kitab. Ngeluarkan duit 2 juta. Tapi kemudian di dalamnya banyak aplikasi kitab. Itu bisa. Ya memang secara barokah konon katanya lebih barokai yang langsung ke kitab nonton cuman ya. Tapi kalau kondisinya kepepet ya daripada nggak punya kitab-kitab nggak masalah lah kita punya meskipun yang apa istilahnya itu aplikasi atau PDF gitu ya di dalam HP banyak kitab. Kebaikan kita mau cari misalkan aku rodok kilingan hadis tapi kok rodok lali gitu ya. Eling-eling lali di chat apalagi zaman sekarang Pak ada yang namanya apa nih? Chat GPT atau dan sejenisnya itu. Wah itu katanya wong ora perlu sinau cukup nganggo itu tok gitu ya. Ya sebenarnya enggak seperti itu juga. Kalau kita enggak sinau juga enggak ngerti caranya ngetik itu yang bagaimana. Setidaknya kalau kita sudah pernah belajar, kita pernah dengar hadisnya, kemudian aku tahu kurung hadisnya kok rodok lali gitu ya. Nyobalah Chat GPT tolong golekno hadis sing aku rodok lali. Gitu. Bingung Chat GPT-nya Pak gitu ya. Maksud jenengan pripun kan gitu ya. Hadis tentang ini gitu. Saya agak lupa, nanti dia akan memberikan referensi. Oh ternyata hadisnya munine seperti ini. Itu bisa. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan. Tapi juga keburukan juga banyak sekali. Maka tadi kalau kita lihat doa ini maknanya aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang dia ciptakan. Di sini ada kejelekan. Sebelum kita pegang ini kita doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan nanti kita juga dijaga ketika pegang HP. Nah ini gitu ya. Jadi yang ketiga tadi meskipun penulis kitab Ad-Durarul Mansurah fi Sunanil Mahjurah itu di satu babnya mengkhususkan mujahid yang singgah di suatu tempat, tapi doa ini juga berlaku secara umum. Meskipun kita tidak sedang berada di medan jihad gitu ya. Bukan berarti ini doanya mujahid aku rasah, bukan. Kita di sini misalkan singgah di mana kita berdoa dengan doa tersebut gitu. Kemudian kita lanjut poin keempat. Doa memakai pakaian gitu ya. Jadi yang berdoa itu tidak hanya sebelum dan setelah makan. Memakai pakaian pun ada doanya. Kadang-kadang kan nek meh mangan dongone banter. Tapi kalau mau pakai pakaian lali dongone. Nah itu. Saya yakin kalau di sini doa sebelum makan apal semua, Pak. Setidak-tidaknya bismillah kan gitu nggih. Nah ini doa memakai pakaian. Ada 2 nanti gitu. Sebenarnya ada beberapa tapi saya nukil 2 ini insyaallah mencukupi karena yang pertama ini baju baru atau pakaian baru secara khusus. Kemudian yang kedua secara umum, mau baru ataupun lama ketika kita pakai menggunakan doa yang kedua. Kalau yang pertama ini doa ketika memakai pakaian baru gitu ya. Pakaian baru ini sudah dipakai semua nggih Bang. Biasanya bakdo biasanya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastajadda apabila beliau mendapatkan thauban pakaian sammahu bismihi beliau menyebutnya dengan namanya atau beliau menyebutkan namanya. Imamatan, sorban, au komison atau gamis baju, au ridaan atau rida selendang. Thumma kemudian yakulu beliau berdoa. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimulah alhamdu pujian.
Anta engkau kasautanihi, engkau mengenakannya kepadaku. Engkau memakaikan pakaian ini kepadaku, untukku. As'aluka, aku minta kepadamu khairahu, kebaikannya. Wa khaira, dan kebaikan ma suni'alahu, apa yang dimaksudkan untuknya. Suni'a itu yang diperbuat, lahu untuknya, yang dimaksudkan untuknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min, dari syarrihi, keburukannya, wa syarri, dan keburukan ma suni'alahu, apa yang dimaksudkan untuknya. Rawahu Abu Dawud sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih, hadisnya sahih. Jadi doanya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Monggo kita baca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Artinya ini ketika secara khusus pakaiannya baru gitu ya. Kita pakai baju baru, kita beli helm, termasuk pakaian helm gitu ya. Kita beli helm baru, berdoa dengan doa ini. Karena yang pertama di sini lakal hamdu anta kasautanihi, engkau yang telah memberikan baju ini kepadaku. Karena memang semuanya itu dari Allah gitu ya. Maka di dalam hadis disebutkan ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hambaku, semua dari kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku. Ini hadis qudsi. Artinya di sini juga kita iktiraf, mengaku bahwa pakaian ini dari Allah. Anta kasautanihi, engkau yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Jadi kita di sini menandakan bahwa kita itu lemah. Kalau enggak diberi oleh Allah, kita enggak bisa. Kemudian as'aluka khairahu, aku minta kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan yang dimaksudkan baginya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dimaksudkan darinya. Sebagian menjelaskan misalkan ngonten helm gitu ya. Ketika helm dibikin itu misalkan, itu ditakdir helm ini akan pecah dilindes truk. Lah kebetulan sirai orang itu di dalam helm itu. Sing takdire ke apa itu? Kelindes truk itu helmnya. Lah kok ndilalah sirai ning jero helm. Akhirnya sekalian ke kelindes. Lah itu syarrima suni'alahu, keburukan yang dimaksudkan dengannya. Artinya ya kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan pakaian yang kita pakai, baju yang kita pakai, mungkin dan diantaranya helm yang kita pakai dan pakaian-pakaian yang lain yang kita pakai. Kemudian yang kedua, ini doa yang kedua, memang doanya banyak, diantaranya yang paling simpel adalah Bismillah gitu ya. Bismillah itu paling enak itu Pak. Kalau kita nggak tahu doa-doa macam-macam itu ya paling enak menggunakan Bismillah gitu ya. Makan dongannya apa? Bismillah. Mau lepas baju dongannya apa? Bismillah. Pakai baju juga Bismillah gitu ya. Baik. Yang kedua an Muadz bin Anasin, dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
beliau bersabda, man labisa thauban, siapa yang memakai baju, faqala, maka dia mengucapkan, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi, zat yang, kasani, memakaikan baju untukku atau memberi baju untukku, hadza ini, warazaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku pakaian ini, min ghairi haulin, tanpa daya, minni, dariku, wala quwatin, dan tanpa kekuatan dariku. Ghufira lahu, diampuni, lahu, untuknya, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambihi, dari dosanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya hasan. Jadi ini luar biasa, doa memakai baju, doanya juga simpel, tapi di antara keutamaannya adalah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Tentunya dosa-dosa yang dosa-dosa shaghair, dosa-dosa kecil, gitu nggih. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini doanya ini nanti disebutkan orang yang memakai baju berdoa dengan doa ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini Masya Allah termasuk amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar, keutamanya besar, diampuni dosa-dosanya. Nah, tadi ya bahwa Imam Nawawi menyebutkan hadis yang pertama yang dari Abu Sa'id tadi ini dikhususkan untuk pakaian baru. Sedangkan hadis yang kedua Mu'ad bin Anas ini untuk baju baru bisa, untuk baju yang sudah lama juga tidak masalah, boleh-boleh saja gitu. Nah, artinya ini nanti supaya bisa mengamalkan hadis ini langsung gitu ya, bar pengajian langsung tuku kelambi anyar Pak, atau sing rodok murah tuku kopiah anyar gitu ya, kopiah ini langsung bar tuku kopiah buka naskahnya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Pakai sebentar, copot lagi gitu ya. Karena memang tujuannya mengamalkan ilmu. Ditanya sama istrinya atau suaminya, loh kok tuku pakaian baru kenapa? Meh ngamalke ngilmu gitu ya. Alasannya ngamalke ilmu, ben ndang apal. Karena kalau tidak segera diamalkan biasanya ya, ngabar gitu ya, lupa. Maka butuh untuk diamalkan. Atau yang masih punya baju baru di lemari gitu ya, urung tak nggoi, diambil kemudian pakai doa ini yang pertama. Yang kedua monggo baju nanti pulang langsung lepas baju, pakai baju lagi, doa dengan doa yang kedua tadi. Ya meskipun doa-doa seperti ini memang ya sebenarnya secara umum bisa. Karena maknanya juga bagus ya. Tapi memang Al-Imam Nawawi mengatakan yang pertama ini dikhususkan untuk baju baru, yang kedua baju baru dan juga baju yang sudah lama. Kemudian nomor 5, membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar sebelum tidur. Ini artinya kalau kita baca bagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bacaan Nabi sebelum tidur itu luar biasa Pak. Yang masyhur kan biasanya Al-Mulk gitu nggih, Al-Mulk, terus ayat kursi 3 kul gitu ya. Terus apa lagi? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, ini ternyata ada Al-Isra dan juga Az-Zumar.
Jadi kalau dipikir-pikir beliau sebelum tidur itu butuh berapa lama nggih? Kasih tahu turu. Kalau kita sih maca Al-Isra untuk 5 ayat wis liar gitu Pak. Ini Masya Allah, memang beliau luar biasa. Jadi ya mungkin di satu kondisi beliau baca surat ini, kondisi yang lain beliau baca surat ini. Tapi kalau ulama mengatakan model periwayatan di sini nanti kita akan baca ya. Kana layanamu. Ada kana itu fi'il madhi kana, kemudian layanamu fi'il mudhari'. Yang ketika ada fi'il madhi kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', itu menunjukkan mudawamah. Mudawamah itu dilakukan terus-menerus, ya gitu. Padahal tentang surat Al-Mulk juga seperti itu, mudawamah. Berarti beliau kan bacaannya sebelum tidur itu Masya Allah gitu ya. Kalau kita biasanya kulhu gitu ya, kulhu ping telu gitu ya. Semayan daripada orang kan gitu nggih. Ya memang kalau ulama itu memberi kaidah no, Pak. Ada kaidah yang sering dipakai ulama itu al-maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah itu tidak hilang dengan sebab yang sulit. Misalkan konten. Ini banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur. Ada Al-Isra, ada Az-Zumar, ada Al-Mulk, ada macam-macam. Terus kok ada kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas bagi gampang. Sing liyane angel. Maka yang gampang ini enggak boleh ditinggalkan begitu aja. Kita enggak bisa melakukan yang sulit, yang gampang kita lakukan. Itu al-maisur la yasqutu bil maksur. Atau mungkin dengan kaidah yang lain mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Setidaknya ya ada sidik-sidik lah. Kalau enggak ayat kursi tok, nah itu juga fadilahnya besar sekali. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, itu dia akan dijaga dan tidak didekati oleh bangsa jin sampai paginya. Itu ayat kursi. Gitu nggih. Baik, kita baca an ummil mukminina dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu, beliau tidak tidur hatta yaqra'a, sampai beliau membaca Bani Israil, surat Bani Israil, waz-Zumar, dan surat Az-Zumar. Surat Bani Israil itu surat sekarang lebih dikenal surat Al-Isra gitu ya, dan surat Az-Zumar gitu ya. Lah kenapa kok membaca dua surat ini? Diantaranya sebagian ulama menjelaskan karena surat Al-Isra itu diantaranya menceritakan tentang qudratullah, kemaha kuasaan Allah, kemudian tentang tauhid, pengesaan Allah, dan juga secara khusus menceritakan tentang Bani Israil yang kita dituntut untuk jangan ngikut seperti itu. Sedangkan surat Az-Zumar itu di dalamnya ada ayat yang berkaitan dengan jannah dan nar, surga dan neraka. Sehingga ketika kita menutup hari kita, itu di dalam benak kita atau kita mengakhiri dengan hal-hal yang baik tentang mentauhidkan Allah, memahasakan Allah, kemudian mengakui keagungan Allah, kemudian kita mengingat surga sehingga kita ada rojak, harapan supaya kita dijadikan ahlinya, kemudian ada penyebutan neraka supaya kita minta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari neraka dan siksanya, seperti itu. Jadi di antara rahasia kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Bani Israil dan juga surat Az-Zumar ini, gitu. Kemudian berikutnya yang keenam, doa kepada orang yang telah memberi makan, atau ketika kita bertamu ke rumah saudara kita, rumah teman kita, kemudian kita disuguh makanan. Lah kita mendoakan untuk orang yang menyiapkan makanan bagi kita. Atau misalkan kita diajak teman, ayo nyate gitu ya, ditraktir. Setelah selesai kita doakan dengan doa ini diantaranya gitu ya. Ini sebenarnya doanya hadisnya panjang, cuman di sini saya potong yang berkaitan dengan pembahasan gitu ya. Anil Miqdad ibni Amr,
dari Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini dikisahkan sahabat waktu bersama disuguh oleh seorang sahabat yang lain, kemudian beliau mendoakan dengan doa ini. Allahumma ya Allah, at'im, berilah makan, man at'amani, orang yang telah memberi makan kepadaku, wa asqi, dan berilah minum, man asqani, orang yang telah memberi minum kepadaku. Jadi kita memohonkan kepada Allah dengan balasan yang sejenis seperti yang Dia lakukan untuk diri kita. Jadi jazak min jinsil amal, balasan itu seperti jenis amalan yang dilakukan. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma at'im man at'amahu wa asqi man asqani. At'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberi minum kepadaku. Nek perlu ndongane sing banter, Pak. Sing traktir ben krungu, gitu ya. Sesuk ditraktir, nah gitu nggih. Nek perlu diterjemahke sisan, gitu ya. Barangkali yang traktir kita belum begitu paham doa ini, diterjemahke. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, kalau dicekeli tangan gitu ya. Berilah makan orang yang telah memberiku makan. Berilah minum orang yang telah memberiku minum. Seneng, Pak. Sesuk nyatenah ya gitu. Siap gitu ya. Nah ini. Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita doa. Kalau kita perhatikan bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, itu diantaranya kita pasrah. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasul itu yang menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah, semua atas kehendak Allah. Kemudian kalau di sini bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara nikmat sampai kepada kita. Ada orang traktir kita itu secara hakikat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kan enten perantaranya. Perantaranya koncone kita. Dia traktir kita. Ini perantara. Maka rasa syukur kita diantaranya adalah kita mendoakan. Sing paling gampang biasanya jazakumullah khairan, kan gitu ya. Itu enggak masalah juga gitu. Karena disebutkan orang yang mansuni alahu khair faqala jazakumullahu khairan atau jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Orang yang dia ada orang lain melakukan kebaikan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengucapkan jazakumullahu khairan kepada yang melakukan kebaikan, itu ablagh fis sana. Itu sudah sanjungan yang paling tinggi. Karena isinya mendoakan semoga Allah balas kebaikan untuk dirimu. Nah, ini artinya kalau kita mempelajari doa-doa itu Masya Allah. Islam itu benar-benar mengajarkan hal-hal yang istimewa. Kalau terima kasih itu kan ya terima kasih kalau dimaknain apa? Makna terima kasih luweh bagus sing biasanya Jawa ini gimana? Lemah teles. Nah, gitu ya. Lemah teles Gusti Allah sing balas. Nah itu kan mungkin hampir serapan dari jazakumullah khairan. Tapi kalau terima kasih itu apa? Terima kasih gitu. Wes diterima, kasih gitu ya. Nah itu malah kelihatannya kok lebih bagus yang Jawa tadi. Lemah teles gitu ya. Gusti Allah sing balas gitu ya. Jazakumullah khairan. Nah ini gitu ya. Artinya jangan sampai kita melupakan orang yang menjadi perantara sampainya nikmat kepada kita. Kemudian nomor 7. Tempat berdirinya orang yang meminta izin. Artinya kalau kita mau datang atau bertamu ke rumah saudara kita, itu bagaimana? Apakah kita nengar pelawang mus inga-ingu? Assalamualaikum, inga-ingu atau bagaimana gitu ya. Disebutkan an Abdillah ibni Busrin, dari Abdullah bin Busr. Qala, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin, apabila beliau mendatangi pintu satu kaum. Bab, pintu, qaumin, suatu kaum. Lam yastaqbil, beliau tidak menghadap al-baba, pintu tersebut, min tilqa'i wajhih,
menggunakan wajahnya. Jadi benar-benar ngadep. Tidak menghadapkan wajahnya tepat ke arah pintu tadi. Walakin akan tapi min ruknihil aiman. Min dari ruknihil aiman sebelah kanan. Awil aisar atau sebelah kiri. Wayakulu dan beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Artinya dodok-dodok gitu ya. Assalamualaikum. Rawahu Abu Dawud sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Artinya apa? Ini dalam urusan menjaga pandangan. Jadi ketika kita bertamu ke tempat orang lain, misalkan kok ketika kita di depan pintu itu bisa los lihat ke dalam, jangan salam pas di depan pintu. Kenapa? Dikhawatirkan yang punya rumah belum siap. Barangkali ada perempuan di situ yang belum memakai baju secara sempurna, komplit menutup aurat. Sehingga beliau mengajarkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Gitu. Apalagi zaman dulu rumah-rumah blong-blongan gitu ya. Kalau sekarang mungkin kan rapat, apalagi rumah-rumah di kota gerbang. Jadi belum sampai pintu rumahnya itu sudah gerbangnya wis rapat sih gitu ya. Pakainya bel kan gitu misalkan gitu ya. Nah ini gitu ya. Artinya di sini dalam urusan pandangan. Karena kita tidak boleh kemudian melihat rumah orang lain tanpa izin orang lain. Tanpa izin orang yang punya rumah tersebut. Jadi kalau kita salam hadir ke rumah ya sudah. Kita berada di sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga kita tidak langsung melihat ke dalam rumah. Jangan malah dodok-dodok ning jendela diinguk. Waalaikumsalam. Lah kok omahe jek ngono ki enek wong lagi. Nah itu kan menjadikan yang punya rumah tidak enak. Ya, itu tidak bagus. Karena Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Di depan atau agak menjauh atau di sebelah kanan sebelah kiri, jangan malah inguk-inguk. Salam orang jawab malah nginguk di apa niku? Diindiki gitu ya, diindik. Enggak boleh seperti itu. Kalau salam 1 2 3 kok enggak ada jawaban ya sudah pulang. Kecuali kalau memang benar-benar urgent dan tidak bisa ditunda. Bodoh ku sing buanter gitu ya. Assalamualaikum, telepon gitu ya, misalkan gitu. Tapi memang al istidanu salasan wa illa farji. Istidan itu 3 kali. Kalau enggak diizinkan sudah pulang saja. Kenapa? Karena barangkali yang punya rumah kesel gitu ya. Habis melakukan aktivitas perjalanan jauh, capek meh leren enek wong salam. Dia kita sing salam wong rapati penting gitu ya. Jadi pas assalamualaikum yang di dalam jawab tapi indik waalaikumsalam. Kan tugasnya menjawab salam gitu. Wajib menjawab salam. Yang luar assalamualaikum, yang dalam waalaikumsalam. Sampai 3 kali. Itu sudah pergi gitu ya. Itu seperti itu. Atau kalau kita lebih baik ya kita jawab, kita sampaikan, mohon maaf saya baru tidak menerima tamu, atau nek perlu depan rumah dikasih tulisan tidak menerima tamu, cek kesel gitu ya. Misalkan. Kecuali kalau tamunya bawa apa gitu ya. Kecuali gitu ya. 1 nah, macam-macam gitu. Nanti panjang gitu ya. Baik, terakhir yang 8. Duduk iqa di antara 2 sujud. Duduk iqa itu bagaimana? Iqa itu ada 2 macam gitu ya. Ada iqa yang disunnahkan, ada iqa yang dimakruhkan atau dilarang. Kita baca hadisnya dulu. An Tawusin, dari Tawus, qala, dia berkata, Kulna, kami mengatakan, libni Abbasin, kepada Ibnu Abbas, fil iqa'i, dalam urusan iqa, duduk iqa, alal qadamaini, atas kedua tumit. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, hiyas sunnatu, duduk iqa di atas 2 tumit adalah sunnah. Qala, Taus mengatakan, kulna, kami mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lanarahu, sungguh kami memandangnya, jafaan, sebagai tindakan yang tidak sopan. Ya, keras itu tidak sopan atau kurang baik. Birrojuli,
terhadap seseorang. Ini tulisan Arabnya birrojuli, terjemahnya terhadap kaki gitu ya. Ini memang ada dua periwayatan, sebagian riwayat birrojuli dengan seseorang. Ada juga yang meriwayatkan bil kasri birrijli. Tidak sopan itu dianggap keras terhadap kakinya gitu. Ini kalau birrojuli harusnya tidak kaki terjemahan di sini, tapi seseorang. Ya. Jadi tindakan tidak sopan terhadap orang. Maksudnya ketika orang melakukan itu kok koyo-koyo ora pati sopan ketika sholat. Nah gitu. Qala Ibnu Abbas kemudian mengatakan, hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Maksudnya bagaimana? Jadi Ibnu Abbas ini mengatakan, kalau itu sunnah, jangan kemudian kamu mbok nalar, kok koyone ora pati sopan, kok kayaknya kok aneh, tidak bagus. Ibnu Abbas menjawab, itu sunnah, udah. Kalau itu sunnah ya artinya boleh dilakukan. Nah ini namanya iq'a. Iq'a ini dilakukan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Nah nyuwun sewu gitu ya, biar mudah gitu ya. Jadi iq'a yang diperbolehkan, yang dimaksud di dalam hadis ini nyuwun sewu, itu ketika duduk di antara dua sujud, kakinya, nah ngonten. Jadi kan duduk di antara dua sujud itu ada istilahnya, duduk dalam sholat itu ada duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Iftirash itu yang tasyahud awal biasanya, tawarruk yang tasyahud akhir. Nah ini yang ketiga ada namanya iq'a, dan ini dilakukan di duduk di antara dua sujud. Itu bagaimana modelnya? Ya tadi seperti ini. Di Allahu Akbar. Tapi memang secara keafdolan duduk seperti ini masih di bawahnya duduk iftirash, gitu nggih. Jadi Allahu Akbar seperti ini. Ini iq'a yang diperbolehkan. Memang di situ nanti banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan ada riwayat yang mengatakan tentang naha an-nabiyyu an uqbati syaiton. Nabi melarang dari duduknya setan. Kemudian ulama menjelaskan huwal iq'a, itu adalah duduk iq'a. Itu bagaimana? Yaitu yang duduk iq'a yang dilarang itu ada setidaknya dua macam. Yang pertama nyuwun sewu, itu seperti duduk kemudian kakinya seperti ini, tangannya di tanah. Napa niku duduk? Ini dalam sholat tapi Pak. Kalau pas santai yang mboten napa-napa, santai. Tapi pas sholat Allahu Akbar kok malah angel ketinggalan nggih. Jadi modelnya ngoten niku. Ada juga yang mengatakan iq'a yang manhi, yang terlarang, makruh, itu modelnya ngoten. Ini disebut dengan iq'aul qalb. Kayak duduknya anjing. Ampun dianggap mirip gitu. Begitu, jadi ada versi iq'a yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Yang diperbolehkan tadi disebutkan dalam hadis itu kana Rasulullah ahyanan yaq'a. Di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani itu disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan yaq'a. Nabi itu kadang-kadang duduk iq'a, tapi kadang-kadang yang lebih sering adalah iftirash, gitu ya, di dalam duduk di antara dua sujud. Baik, mungkin cukup sekian yang disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu disampaikan. Tidak? Oh, nggih, monggo. Nggih. Manzilan mubarakah. Nggih. Nggih, artinya nggih ada seperti itu. Artinya banyak kan nggih versi doa. Kalau yang Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin, itu lebih ke kita meminta keberkahan di setiap tempat yang kita singgahi.
Kalau yang doa ini kita meminta perlindungan dari tempat dari sesuatu yang bahaya. Kalau bagus lagi diwaca kabeh, Pak. Minta keberkahan tempat dan perlindungan dari sesuatu yang bahaya atau buruk memadarati. Nah, kata masih ada yang lain? Cukup? Kalau tidak ada, adzunul kifayah, astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.